Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9, pertemuan ke-9, pembelajaran daring. Pada bab ini kita mempelajari meneladani semangat tokoh muslim Indonesia dengan sebab Wali Songo. Namun sebelum kita membahas masalah Wali Songo yang selanjutnya yang kemarin, saya mohon maaf, kemarin ada materi yang terlewati sedikit, yaitu tentang kerajaan Islam yang ada di Sulawesi dan Maluku. Tidak ada salahnya kita bahas pada pertemuan kali ini dengan agak cepat ya. Yang pertama adalah kerajaan yang ada di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo itu sebenarnya adalah dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa sendiri dan Kerajaan Talo sendiri. Yang mana Kerajaan Goa yang kita bahas pertama adalah Kerajaan Goa ini adalah berbentuk kesukuan atau disebut dengan Bate Salapang, 9 bendera, yaitu Tombolo, Takiong, Parang, dan seterusnya. Kemudian Islamnya Goa ini adalah diislamkan ataupun adanya usaha penyebaran Islam dari ulama dari Sumatera yang pernah kita bahas di periode penyebaran Islam yang ada di Indonesia, yaitu ulama dari Sumatera, Datuk Tuan Ribandang dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Talo. Ini adalah sebenarnya sebuah kerajaan atau sebenarnya dulu berupa daerah yang mana raja keturunan ataupun penerus ketujuh dari kerajaan Goa ini mempunyai saudara, yaitu Batara Goa Tuminangari mempunyai saudara yaitu Karaeng Luirisero ya. Kemudian atas sebuah kebijakan maka Karaeng Luirisero ini diberikan wilayah yang ada wilayah yang disebut dengan Talo. Akhirnya terjadilah adanya dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo yang sebenarnya itu masih sehubungan darah, ada hubungan persaudaraan. Yang selanjutnya, ketika kita mempelajari Goa dan Talo, tidak lepas dari adanya yaitu sebuah kerajaan, yaitu dengan Makassar. Jadi sebenarnya Makassar itu adalah gabungan dua raja namun dalam satu rakyat ya. Yang mana kerajaan Makassar itu mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang oleh orang Belanda disebut ayam jantan dari timur. Beliau lahir 12 Januari, wafat 12 Juni. Hasanuddin ini adalah merupakan Raja Goa yang ke-16 dan merupakan Raja Makassar yang ketiga yang mempunyai nama kecil, yaitu Imalobasi. Untuk selanjutnya yaitu kerajaan yang ada di Maluku, yaitu Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate disebut juga dengan Kerajaan Gapi ya, sama dengan yang Kerajaan Goa. Awalnya adalah berupa 4 kampung yang dikepalai oleh masing-masing memulai atau kepala marga. Ketika pada tahun 1257 Momole Ciko ini diangkat menjadi seorang kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Masur Malamo. Kemudian pada pertengahan abad ke-15 ini mempunyai kerajaan Mamalomo, terjadilah pengislaman, yang mana ketika itu kerajaan Ternate dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Zainal Abidin, kemudian menanggalkan nama Kolano di belakangnya mengganti nama sultan dan menjadikan nama sebagai figur penting dalam kerajaan. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Tidore, yaitu kerajaan yang berada di selatan Ternate yang didirikan pertama oleh Syahjati atau alias Muhammad Nakil. Kemudian ketika pada pemerintahan yang ke-9, Raja ke-9,
yaitu Sri Liliyah. Ini bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab dengan gelar yaitu Sultan Jamaluddin. Kemudian ini adalah sedikit contoh lambang dan raja salah satu kerajaan Tidore. Kita membahas kerajaan Ternate dan Tidore ini tidak terlepas dari yang namanya ada peristiwa Uli Lima dan Uli Siwa, yang mana ini berasal dari Ternate dan Tidore ini melakukan persaingan perdagangan, mempunyai pengaruh sendiri-sendiri. Uli Lima artinya itu persekutuan 5 bersaudara Ternate yang didukung oleh Portugis meliputi Bacan, Seram, Ogi, dan Ambon. Kemudian Uli Siwa itu persekutuan 9 bersaudara yang diketuai oleh Tidore yang didukung oleh Spanyol meliputi Halmahera, Jailule sampai ke Papua. Ini adalah gambaran sedikit tentang kekuasaan perdagangan, persaingan perdagangan, yang mana ini adalah sebagian kekuasaan Uli Lima dan ini Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore, yang Uli Lima dipimpin oleh Ternate. Anak-anakku, selanjutnya kita akan meneruskan materi yang selanjutnya yang dari kemarin, yaitu Wali Songo. Yang selanjutnya adalah Sunan Derajat yang punya nama Raden Kosim, anak putra dari Sunan Ampel yang memiliki suluk petuah. Ini adalah saudara seibu dengan Sunan Bonang, kemudian pernah berguru pada Sunan Muria yang mempunyai Mocopat dan Pangkur. Kemudian suluk petuah itu tersebut antara lain adalah Wenono teken marang kang wuta, Wenono mangan marang wong kang luwe, Wenono busana marang wong kang wuda, Wenono ngiyup marang wong kang udanan. Wenono teken marang kang wuta adalah memberikan petunjuk dan seterusnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Sunan Giri. Ini putra Maulana Ishaq, berarti sepupu ataupun sepupu dengan Maulana Ishaq itu adalah saudara dari Maulana Malik Ibrahim. Kemudian mempunyai nama Raden Paku, Joko Samudro, Raden Muhammad Ainul Yakin, atau kemudian mempunyai gelar lagi yaitu Prabu Satmata. Dalam berdakwah beliau mendirikan pesantren yaitu Giri Kedaton, juga pernah menjadi penasihat dan panglima perang Demak, mempunyai sebutan Sultan Abdul Fikih, kemudian mempunyai ahli tasawuf atau sufi. Kemudian menciptakan jublak-jublak suweng, ilir-ilir, jidungan, dan delian. Berdakwah di Gresik, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Karena kita tahu bahwa Sunan Giri itu adalah juga seorang pedagang. Kemudian selanjutnya adalah Sunan Kudus, mempunyai nama asli Raden Ja'far Shadiq. Beliau dijuluki dengan wali ilmi karena kecerdasannya. Ini adalah keponakan dari Sunan Bonang atau cucu Sunan Ampel. Kemudian mempunyai gelar lagi yaitu Al-Qud karena pernah belajar di Yerusalem. Karena di Yerusalem ada sebuah masjid yaitu namanya Masjid Kudus atau Masjidil Aqsa. Jadi sebenarnya masjid yang ada di Kudus itu namanya sebenarnya adalah Masjid Al-Aqsa, tapi orang mengenalnya dengan Masjid Menara Kudus. Dalam berdakwah beliau menggunakan akulturasi kebudayaan. Kita singgung lagi, akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang tidak menghilangkan ciri kepribadiannya masing-masing. Itu dicontohkan langsung adanya Masjid Menara Kudus. Di situ muncul masjid sebagai tanda kebudayaan Islam. Kemudian ada menara yang sebenarnya itu adalah berbentuk candi, namun yang berbentuk menara yang diserupakan dengan candi. Jadi ada simbol orang Hindu dan ada simbol orang Islam. Kemudian selain itu juga menjadi panglima perang kerajaan Demak. Wilayah dakwah berada di Kudus, Jawa Tengah, dan seterusnya. Kemudian kalau ini adalah hasil dari dakwah Sunan Kudus, bahwa di daerah Kudus itu tidak muncul ataupun sedikit sekali yang kita ketahui yaitu adanya makanan yang berasal dari daging sapi. Kebanyakan itu berasal dari kerbau. Kenapa? Karena itu adalah termasuk saran dari Sunan Kudus bahwa orang Islam harus menghormati agama sebelumnya yaitu agama Hindu, yang mana orang Hindu itu adalah
sangat menghormati sapi yang menurut mereka adalah sebagai kendaraan para dewa. Untuk selanjutnya adalah tugas SKI daring 9. Berikut soalnya. Terima kasih anak-anakku, semoga pertemuan kali ini menjadikan pertemuan yang bermanfaat dan kita bisa mengambil ibrah dari perjuangan para wali songo. Tetap semangat, menjaga kesehatan. Semoga Madrasah Sanawiyah Al-Muslimin menjadi madrasah yang barokah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.